Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama saudara berikan senyuman dulu yang paling manis, yang di atas, yang di bawah, yang di rumah juga, yang di mobil, dimanapun berada. Berikan senyuman kanan kirimu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Yuk, kanan kirimu harus merasakan sukacita Tuhan sore malam hari ini. Haleluya, haleluya. Terutama ini buat anak-anak muda, pesan saya, kalau berikan senyuman itu make sure itu senyuman yang paling manis yang kau kasih. Karena gini saudara, kita nggak pernah tahu yang di samping kiri kanan kita mungkin itu adalah masa depan kita, saudara. Makanya kasih yang paling manis langsung. Kita nggak tahu kalau dia ternyata adalah yang Tuhan siapkan untuk masa depan. Ada yang bilang amin, ada yang bilang najis, Pak Pendeta. Berdosa. Tapi saya senang lihat jumpa saudara sore malam hari ini. Wow, semangatnya cari Tuhan luar biasa. Saya mau bilang saudara, kita semangat cari Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Yuk tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Langsung saja yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang nggak bawa apa-apa, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita mau katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan ini sama-sama kita katakan amin. Kita buka Alkitab kita saudara, Yesaya pasal yang ke-55 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Dua ayat sebagai ayat pembuka sekaligus dasar pembahasan kita, sekaligus menjadi dasar tema besar khotbah saya hari ini. Yesaya pasal yang ke-55 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Yuk sama-sama kita baca. 3, ya. Sebab rancanganku bukanlah dan jalanmu bukanlah, demikianlah. Ayat 9 dikatakan apa di sana? Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah. Dan sekali lagi saudara, 8 dan 9. 3, ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Ayat 9 dikatakan apa di sana? Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah apa? Tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tema khotbah saya hari saudara, tema besarnya adalah bicara tentang God's way, atau bicara tentang jalan atau cara Tuhan. Sama-sama bilang sama saya cara Tuhan. Sama-sama bilang sama saya cara Tuhan. Amin. Saya mau bilang saudara, Tuhan punya cara. Dan saya mau bilang saudara, Tuhan dalam proses pencapaian tujuannya, dalam proses pencapaian rancangannya buat saudara dan saya, Tuhan itu punya cara. Termasuk bicara tentang caranya dalam menolong saudara dan saya. Nah itu kenapa lebih spesifik lagi saudara, cara Tuhan yang akan kita bahas adalah bicara tentang cara Tuhan menolong. Sama-sama bilang sama saya cara Tuhan. Sama-sama bilang sama saya menolong. Coba kita buka Mazmur 54 ayat 4. Mazmur pasal yang ke-54 ayatnya yang ke-4. Ada sedikit penyesuaian antara Alkitab elektronik dan juga Alkitab buku saudara, tapi kita based on Alkitab elektronik, yaitu di ayat yang ke-4. Yuk, Mazmur pasal yang ke-54, kita baca ayat yang ke-4. Sama-sama yang sudah di sana bilang puji Tuhan. 3, ya. Sesungguhnya Tuhanlah, sekali lagi, sesungguhnya Allah adalah, sama-sama bilang sama saya, penolong. Tuhanlah yang. Kemudian Ibrani pasal yang ke-13 ayat 6. Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-6. Sama-sama. 3, ya. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang apa? Dapat. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan adalah penolongku. Amin. Saudara dan saya, kita adalah ciptaan Tuhan. Sekali lagi, saudara dan saya, kita adalah ciptaan Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, sebagai ciptaan Tuhan, kita sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, sebagai ciptaan Tuhan, kita adalah pribadi, kita adalah orang-orang yang sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Terutama bicara tentang pertolongan Tuhan. Setiap, yaitu saudara dan saya, kita membutuhkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Dan saya mau bilang saudara, bukan hanya dalam beberapa hal saja, tapi dalam setiap
aspek kehidupan kita, kita membutuhkan Tuhan. Amin. Bicara tentang apa? Bicara tentang pekerjaan kita, kita butuh yang namanya pertolongan Tuhan. Bicara tentang yang namanya rumah tangga kita, kita butuh yang namanya pertolongan Tuhan. Bicara tentang kesehatan kita, kita butuh yang namanya pertolongan Tuhan. Nah, saya mau bilang saudara, akan tetapi saya mau bilang saudara, banyak orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan ini saudara, hari-hari ini saudara, seperti yang namanya tidak melihat yang namanya pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Sekali lagi, banyak orang, terutama hari-hari ini saudara, mereka seperti tidak melihat pertolongan Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Sehingga apa? Muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini, Pak Pendeta, apakah Tuhan masih mau tolong saya? Pak Pendeta, apakah Tuhan itu masih menolong sampai hari ini? Pak Pendeta, kenapa sampai hari ini saya belum melihat pertolongan Tuhan? Saya mau bilang, dengar baik. Dari mimbar ini saya mau pesankan buat saudara, tanamkan ini dalam hati dan pikiranmu. Bicara tentang pertolongan Tuhan, pertolongan Tuhan adalah sebuah janji. Dan bicara tentang janji Tuhan itu jaminan. Sama-sama bilang sama saya, jaminan. Amin. Dan saya mau bilang saudara, jaminan pasti Tuhan genapi. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Artinya gini saudara, ketika Tuhan bicara tentang janjinya, jaminan untuk menyediakan pertolongan buat saudara dan saya, artinya apa? Apapun masalah tantangan yang kita hadapi, ada jaminan pertolongan Tuhan, pasti Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Amin. Karena gini, Tuhan ketika memberikan persoalan, ketika Tuhan mengizinkan yang namanya masalah, Tuhan itu nggak pernah setengah-setengah. Maksudnya begini, selalu satu paket dengan yang namanya pertolongan. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, saya suka tuh, amin amin, mantap. Itu baru jemaat Tiberias. Kalau tadi diamnya, itu bukan jemaat Tiberias. Kalau jemaat Tiberias itu, pendeta ngomong, amin, amin. Walaupun kadang-kadang pendeta belum ngomong, udah amin. Itu punya iman luar biasa. Saya mau bilang saudara, mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, maksudnya bagaimana Pak Pendeta? Bicara tentang yang namanya cara Tuhan, bicara tentang pertolongan Tuhan. Kenapa Pak Pendeta? Bicara tentang yang namanya pertolongan tadi, saya mencatat di sini saudara. Kadang-kadang Tuhan bicara tentang orang-orang yang membutuhkan pertolongan ini seperti tidak melihat. Apa kok aku belum lihat pertolongan Tuhan? Saya mau bilang saudara, Tuhan sudah menyediakan pertolongan Tuhan buat saudara dan saya. Amin. Sudah ada pertolongan untuk setiap masalah, tantangan, pencobaan yang kau hadapi. Tapi saya mau bilang, seringkali kita tidak melihat pertolongan Tuhan, seperti kita tidak melihat apa yang sudah Tuhan siapkan. Saya mau bilang saudara, kenapa? Karena seringkali kita tidak memahami caranya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, caranya Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita sudah ada dalam yang namanya pertolongan Tuhan. Kadang-kadang kita sudah ada dalam perjalanan proses Tuhan tolong, tapi kita nggak sadar, kita nggak bisa melihat karena kita nggak tahu cara kerjanya Tuhan. Nah, itu kenapa hari ini saudara, malam hari ini saya mau ajak saudara untuk sama-sama kita belajar tentang cara kerjanya Tuhan ketika menolong. Saya bukan lagi mengkotak-kotakan cara kerjanya Tuhan. Tuhan itu punya 1001 macam cara untuk menolong saudara dan saya. Tapi saya mau bilang, kita bisa belajar cara kerjanya Tuhan dari firman-Nya. Amin. Kita akan sama-sama lihat saudara. Yang pertama, cara kerja Tuhan yang pertama, saya mencatat di sini saudara, adalah menolong. Boleh munculkan di layar, menolong dengan cara langsung. Sama-sama bilang sama saya, secara langsung. Sama-sama bilang sama saya, secara langsung. Ayatnya di mana Pak Pendeta? Kita akan belajar dari kisah yang ada di kitab Keluaran. Tapi kita nggak usah buka Alkitab karena itu panjang saudara. Kisah di mana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Saudara bisa baca di rumah, walaupun saya nggak yakin. Jemaat, tapi nggak apa-apa. Kan memang begitu. Tidak boleh berharap. Tapi saya akan jelaskan sama saudara. Kisah perjalanan yang namanya bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyatakan pertolongannya secara langsung. Yang pertama apa? Contohnya ketika yang namanya mereka lagi dalam perjalanan, tiba-tiba menemukan jalan buntu, diperhadapkan pada laut yang terbentang luas. Akhirnya Musa berseru sama Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang, belah lautan. Dia belah, puak, terbelah itu lautan. Langsung pertolongan Tuhan dinyatakan, mereka lewat. Cerita kedua, ketika yang namanya mereka membutuhkan air. Kemudian, apa yang Tuhan perintahkan sama Musa? Kenapa langsung diam? Ayo.
Kumpul batu. Oh, pukul batu. Yang pukul mana? Bukan, maksudnya yang jawab pukul batu. Bukan saya, bukan dia yang pukul. Nenek-nenek tatoan depan juga tahu bukan dia. Hei, yang pukul, yang pilih pukul. Yang pilih suruh ngomong. Ini serius ini. Tuhan suruh sama Musa, suruh pukul. Yang pilih suruh ngomong mana? Oh Tuhan. Yang lain pilih apa? Pendeta tanya. Jawab. Ayo. Kalau benar ada 2 juta rupiah. Meminta sama Aser di depan. Ayo. Yang bilang pukul batu mana? Oke, ada, mantap. Angkat aja, nggak akan masuk neraka. Saya suka tuh jemaat interaktif, jangan diem juga. Ntar pulang-pulang, khotbah apa tadi? Percuma duduk di sini. Jelek banget ya tadi ya. Udah rambut udah berantakan. Yang suruh ngomong apa? Berapa orang? Nggak ada. Saya mau bilang saudara, sebenarnya yang Tuhan suruh sama Musa ngomong sama batu. Tapi karena memang Musa ada darah Ambon, Batak, Manado, campur Papua sedikit itu. Iya. Memang itu akhirnya ketika dia udah emosi sama itu bangsa Israel yang bersungut-sungut, Tuhan cuma suruh ngomong, Musa ambil dia pukul, pak! Sambil dia teriak sumber air so dekat. Haleluya. Tapi saya mau bilang saudara, akhirnya Musa melihat pertolongan Tuhan dinyatakan secara langsung saudara. Apalagi ketika mereka kelaparan, diturunkan apa? Tadi saya di Sarbina ada jawab, kelaparan, turunkan hujan. Udah lapar dikasih hujan lagi, menggigil, kembung perut lagi. Jawaban tidak berhikmat, tapi nggak apa-apa. Daripada diam-diam, dikasih apa? Roti? Mana? Artinya apa? Sepanjang perjalanan ada pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan secara langsung. Bahkan kalau kita pelajari Alkitab saudara, ketika Yosafat contohnya saudara, ketika membutuhkan pertolongan, Tuhan kasih pertolongan secara langsung. Bahkan hebatnya, Tuhan yang berperang kasih kemenangan buat Yosafat. Tanda kemenangan Tuhan atau pertolongan Tuhan, Tuhan nyatakan secara langsung. Kemudian ada apa lagi? Kisah di mana ada orang buta yang akhirnya bisa melihat. Kemudian ada kisah yang namanya orang lumpuh bisa berjalan saudara. Kemudian ada 5.000 orang secara hitungan laki-laki aja. Kalau dia misalnya bawa 1 anak, bawa 1 istri, artinya ada 15.000. Yes, langsung semuanya pertolongan Tuhan secara nyata, kenyang semua. Sisa berapa? Ada yang ngomong, kalau ada orang Manado di situ, mujizat Tuhan tidak terjadi karena orang Manado makannya banyak. Sebagai orang Manado, saya harus membela harga diri orang Manado. Orang ngomong, orang Manado makannya banyak, saya harus tegaskan di sini, betul. Ya memang kita masa pertumbuhannya panjang saudara ya. Tapi saya bilang saudara, dalam kisah itu saudara, bisa kita lihat bahwa Tuhan memang menyatakan pertolongannya secara langsung. Saya mau bilang saudara, tujuannya apa? Supaya ketika kita melihat yang namanya pertolongan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin saudara. Nah saya mau bilang, mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, bagaimana mungkin Pak Pendeta, Tuhan bisa menolong saya secara langsung Pak Pendeta. Saya mau bilang, kita ada di gereja yang dipakai Tuhan luar biasa saudara. Kita lihat kesaksian-kesaksian yang terjadi. Contohnya Bapak Gembala Sidang kita dalam pelayanannya saudara. Saya waktu ikut Bapak Gembala Sidang pelayanan saudara, banyak sekali orang-orang yang akhirnya menerima pertolongan Tuhan secara langsung saudara. Ada orang yang udah sakit parah bisa sembuh saudara, udah divonis dokter kanker bisa sembuh. Bahkan ada bayi yang sudah mati dalam kandungan, by phone sembuh bangkit lagi saudara. Tuhan bisa menolong saudara dan saya secara langsung. Amin. Artinya boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Artinya gini saudara, jangan sampai akhirnya saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, mana mungkin Tuhan bisa menolong saya secara langsung Pak Pendeta, keadaan saya sudah sangat sulit sekali Pak Pendeta, bagaimana Tuhan mungkin bisa menolong saya secara langsung? Masalahnya Pak Pendeta, tantangan yang sedang saya hadapi sudah sangat rumit Pak Pendeta, mana mungkin Tuhan bisa menolong saya secara langsung? Apa yang diperhadapkan pada saya sudah tidak mungkin diselesaikan dalam waktu singkat. Saya mau bilang saudara, yang mustahil bagi dunia tidak mustahil buat Tuhan. Amin. Artinya apa? Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa nyatakan pertolongannya hari ini juga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan bisa menolongmu saat ini juga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.
Yang kedua, saudara, saya mencatat di sini, saudara, cara Tuhan menolong adalah menolong dengan cara bertahap. Sama-sama bilang sama saya bertahap. Sama-sama bilang sama saya bertahap. Ayatnya di mana? Hakim-Hakim pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama sampai 25. Hakim-Hakim pasal yang ke-7, ayat 1 sampai 25. Pak Pendeta panjang, iya saya ngerti. Jadi saudara nggak usah baca. Nanti baca di rumah. Walaupun saya harus mengakui, saya sudah berbulan-bulan ada di sesi ini. Saya bisa hafal wajah-wajah saudara. Yang muda-muda daripada baca Alkitab, lebih baik nonton drakor. Yang dewasa senior-senior daripada baca Alkitab, kadang-kadang lebih suka Ikatan Cinta. Alderon, apa? Hah? Iya kan? Aldrin, apa sih? Udahlah pokoknya. Saya mau bilang saudara, Alkitab dibaca. Jangan cuman baca nonton drakor, jangan cuman nonton Ikatan Cinta. Mohon maaf buat produser Ikatan Cinta. Jangan habis ini saya disomasi lagi. Saya mau bilang baca Alkitab. Nanti kalau di sorga, pas saudara masuk surga, ketemu Om Petrus. Saya mau bilang saudara, Om Petrus nggak akan tanya, yang pemeran laki-laki di Crash Landing on You siapa? Nggak ada. Atau tiba-tiba si Om Petrus tanya, bahasa Koreanya apa kabar apa? Nggak ada. Atau tiba-tiba Om Petrus pakai bahasa, bukan bahasa roh, bukan bahasa yang kita kenal, tapi bahasa Korea. Annyeonghaseyo. Oh Tuhan, Petrus nunda. Boleh masuk Vio? Saya mau bilang sekali lagi saudara, terkadang Tuhan, baca lagi. Terkadang Tuhan, saya mencatat di sini saudara, menolong saudara dan saya dengan cara bertahap. Dasarnya dari mana? Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 25, saudara baca di rumah. Ya nggak yakin lagi. Tapi saya mau bilang saudara, ini kisah tentang Gideon ditolong Tuhan. Saudara ingat kisah tentang Gideon ditolong Tuhan? Gideon mau berperang. Kemudian Gideon butuh bala tentara yang siap untuk berperang. Kemudian ada waktu itu berapa orang? 3.000. Berapa? 6.000. Ayo, tawaran tinggi jadi. Berapa? Oh Tuhan Yesus, kau sungguh baik. 32.000. 32.000. Habis itu, ini pernah baca Alkitab nggak sih ini? 32.000. Habis itu, Tuhan bilang, oh enggak, Gideon terlalu banyak, kurangin. Akhirnya, gimana caranya? Belum. Tuhan suruh ngomong dulu. Yang berani ikut perang, yang tidak berani pulang. Yang pulang berapa? Yang pulang 10.000. Alkitab versi siapa yang kau baca? Tolong jangan baca Alkitab versi Bojong Kenyot ya. Yang pulang 22.000. Sisa berapa? Oh pinter. Saya tadi ya, beberapa cabang sebelumnya, oh Tuhan, saya tanya, 32.000 kurang 22.000, salah-salah jawab. Udah agama 0, matematika 0 lagi. Kalau ini lumayan, walaupun agama 0, tapi matematika masih dapat ya 5 lah. Sisa 10.000, akhirnya, apakah Tuhan langsung bilang, berperang? No. Tuhan bilang apa lagi? Masih terlalu banyak, Tuhan suruh apa? Kurangi lagi dengan cara ajak minum. Nah, itu baru sampai sini air minum. Yang minum berlutut terus ambil, itu ikut berperang. Yang minum seperti apa? Saya nggak enak mau ngomong itu, live streaming lagi. Tapi nggak apa-apa lah, itu kan memang Alkitab yang tulis. Saya juga heran, mohon maaf ya. Ya di Jakarta ini ya saudara ya. Mohon maaf ya, ngomong nama binatang itu. Mohon maaf ya udahlah. Ya memang Alkitab bilang begitu ya. Ngomong anjing itu kan katanya kasar banget. Padahal kami di Manado ya mohon maaf ya ngomong anjing itu santai bro. Betul di Manado ngomong anjing itu biasa. Itu bukan sebuah wakilan, itu nama binatang ciptaan Tuhan. Itu kenapa ketika saya nyampe Jakarta, saya ingat banget nyampe di Jakarta saudara. Waduh, jalanan Jakarta kan mohon maaf dukung rimba. Saya pernah ada orang ngomongin saya, tapi saya tersinggung. No. Buat kami orang Ambon, Batak, Manado, Papua, ketika dia ngomong anjing, kami tidak marah. Lapar.
Tapi tenang. Tidak. Jangan habis ini ada persekutuan anjing bukan makanan, komplain sama saya. Bukan ya. Saya tidak mendukung. Kalau saya mendukung makan babi, babi mantap. Makanya saya selalu berdoa, Tuhan ketika pengangkatan itu binatang imut-imut ikut naik Tuhan. Sampai disuruh, halo. Mantap. Yuk, balik cerita. Akhir yang ini kalau ada orang baru pertama kali ikut sesi saya, ini pendeta macam apa ini? Udahlah, terbiasalah ya. Minum, pulang. Sisa berapa? 300. Pertanyaan saya, bisa nggak Tuhan dari 30.000 Tuhan langsung bilang, Gideon, pilih 300 aja? Bisa, sangat bisa. Tapi saya mau bilang, terkadang memang Tuhan menolong dengan cara yang bertahap. Kisah berikutnya, ketika Tuhan perintahkan Samuel untuk mengurapi Daud ke rumah Isai, apakah Tuhan langsung bilang, Samuel ke rumah Isai, urapi Daud? Apakah langsung begitu? No, Tuhan cuma bilang sama Samuel, Samuel, ke rumah Isai ada orang yang harus kau urapi. Sampai di rumah Isai, apakah Tuhan langsung bilang, cari Daud? Tidak. Akhirnya apa? Samuel harus nonton fashion show anak-anak Isai. Itu imajinasi saya. Jadi ketika Samuel datang, aku diperintahkan Tuhan untuk memilih, untuk mengurapi anakmu untuk jadi raja. Oke, anak-anak, siap-siap. Yang pertama, siapa? Siapa yang pertama? Oh Tuhan Yesus. Anak-anak Isai lo, masa nggak tahu? Yang pertama? Marcel? Bukan. Saya anak bapak saya. Yang pertama siapa? Mantap. Jujur saya bilang kan. Yang pertama Eliab. Eliab nih. Iya kan? Alkitab mencatat Eliab punya postur yang bagus. Tapi apakah Tuhan bilang, bukan Eliab, pilih Daud? Apakah gitu? No. Tuhan bilang, bukan paras yang kulihat, tetapi hati. Akhirnya apa? Apakah Tuhan langsung bilang setelah itu Daud? No. Masih lagi. Setelah Eliab siapa? Anak pertama aja nggak tahu, anak kedua. Abinadab. Gitu lagi. Tuhan ngomong Daud, belum. Masih ada lagi. Terus sampai ke 7. Setelah itu, baru akhirnya apa? Masih ada lagi nggak? Kata Samuel ke Isai. Ada lagi, satu lagi, Daud. Ketika Daud diundang datang, baru bangkitlah, urapilah. Dialah orang itu. Saya mau bilang, bisa nggak awalnya ketika Tuhan mau perintahkan Samuel, Tuhan langsung bilang, langsung ke sana, urapi Daud? Bisa, tapi saya mau bilang, terkadang Tuhan bekerja step by step, saudara. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, itu kenapa garis bawahi ini, saudara. Ketika saudara dan saya tahu bahwa ketika Tuhan bekerja step by step, saya mau bilang, saudara harus pahami itu supaya kita tahu bahwa kapan Tuhan sudah menolong kita. Ada satu kesaksian, seorang bapak pendeta senior di gereja ini, saudara. Dia ceritanya begini, saudara. Dia waktu itu, saudara, butuh yang namanya uang 15 juta untuk biaya pendaftaran anaknya masuk kuliah. Akhirnya singkat cerita, saudara, dia doa sama Tuhan, Tuhan, aku butuh 15 juta, anakku mau masuk kuliah. Apakah Tuhan langsung kasih? Belum. Singkat cerita, dia lagi mikir-mikir, bagaimana ini ya. Tiba-tiba, saudara, di rumahnya dia kan ada sarang burung yang udah lama gitu, saudara, bekas burungnya udah mati, saudara. Tiba-tiba ada burung datang, masuk ke dalam. Dia lihat, ada burung, dia kunci. Besoknya beberapa hari setelah itu, saudara, tiba-tiba temannya datang main. Bagus juga itu burung ya. Oh iya, masuk sendiri. Iya, masuk sendiri. Ada sedikit potong ya. Saya jadi ingat tuh cerita burung itu. Ada 2 orang lagi sombong-sombongin burung. Saya punya burung itu, dia bisa lagu, macam-macam lagu. Dia bisa nyanyi lagu banyak. Saya mau jual 10 juta. Oh iya, itu ada 2 ya. Yang satu, dia bisa nyanyi? Tidak bisa. Ya udah, itu aja yang murah. Oh tidak, justru dia 25 juta. Tuh, kenapa yang satu bisa nyanyi 15 juta? 10 juta tadi ya? 10 juta, kenapa yang satu 25 juta? Oh iya, soalnya lagu yang dinyanyikan ciptaan dia. Gitu. Itu cerita, saya baru muncul tadi. Nah, akhirnya, ini khotbah macam apa ini? Apa-apa lah ya, udah terakhir ya. Akhirnya, masuk itu burung dalam situ. Oh iya, masuk sendiri itu burung. Bagus juga, yaudah, saya tawar.
Oh ya udah ambil aja berapa? Terserah bebas berapa. Oh kayaknya suaranya bagus, ya udah saya tawar. 15 juta boleh? Pas. Langsung sesuai. Saya mau bilang saudara, bisa nggak tanpa melewati proses burung datang itu, Tuhan langsung kasih 15 juta? Sangat bisa. Gereja ini pernah ngalamin saudara, ketika membutuhkan dana saudara, gereja yang besar ini saudara, untuk menjalaninya kan butuh dana. Satu ketika saudara, gereja ini butuh dana saudara. Bapak Gembala sidang kita sama Ibu Gembala paling anti minta-minta sama manusia. Singkat cerita saudara, mereka doa sama Tuhan. Singkat cerita, saya dapat kesaksian ini saudara, tiba-tiba ada yang transfer masuk sesuai dengan yang dibutuhkan saudara. Bisa begitu saudara, Tuhan bisa tolong. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Saya mau bilang saudara, Tuhan bisa saja begitu saudara, tetapi kadang-kadang Tuhan izinkan menyatakan pertolongannya step by step. Tujuannya untuk apa? Saya banyak tanya-tanya nih, biar saudara berpikir. Bingung? 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Yuk kita cepat. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Yuk sama-sama kita baca. 3, ya, sebab hidup kami adalah karena apa? Sama-sama bilang sama saya, percaya. Bukan karena. Sekali lagi, sebab hidup kami ini adalah hidup karena, sama-sama bilang sama saya, karena iman. Bukan karena melihat. Saya mau bilang saudara, Tuhan kadang-kadang tidak menunjukkan pertolongannya semuanya sekaligus. Karena kenapa? Tuhan mau melatih iman saudara dan saya, supaya jadi iman yang kuat, iman yang hidup oleh karena percaya saudara. Karena kalau kita cuma langsung lihat keseluruhannya, di mana iman kita bisa bertumbuh? Iman itu bertumbuh bukan ketika doa kita dijawab Tuhan, tetapi iman kita dilatih, iman kita bertumbuh ketika sekalipun kita belum lihat doa kita dijawab, tapi kita tetap percaya. Itu baru iman. Itu kenapa kalau saudara ingat pahlawan iman Abraham, dikatakan apa? Ketika Tuhan janji mau dikasih keturunan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham apa? Percaya juga. Saya mau bilang saudara, bisa dibayangkan Abraham, Tuhan bilang, aku akan memberikan keturunan kepadamu. Dia lihat istrinya Sarah, seoma-oma. Ketika dia lihat, aku akan memberikan keturunan kepadamu. Dia lihat istrinya, hai honey. Mohon maaf ya, sekalipun saya hamba Tuhan yang sering lihat mujizat, tapi tiba-tiba kalau ada oma-oma datang sama saya, Pak Pendeta, tolong doakan oma pengen punya keturunan. Oh Tuhan, saya dalam hati, oma udah menopause berapa kali oma? Oh Tuhan, itu kandungan masih ada atau tidak oma? Tapi saya mau bilang, sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, tetapi Abraham percaya juga. Saya mau bilang saudara, itu kenapa kadang-kadang Tuhan mengizinkan saudara dan saya melihat yang namanya pertolongan Tuhan step by step, supaya melatih iman kita. Kalau kita punya iman yang besar, kita akan melihat mujizat yang besar. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Nah itu kenapa saya mau bilang saudara, kalau hari ini kau lihat pertolongan Tuhan, mungkin baru step by step, jangan langsung underestimate Tuhan, jangan langsung meremehkan Tuhan. Banyak orang hari-hari saudara gampang sekali meremehkan Tuhan. Ketika yang namanya dia butuh pekerjaan, dia doa sama Tuhan, Tuhan aku butuh pekerjaan. Tiba-tiba Tuhan kirimkan orang bilang, ada pekerjaan, lowongan pekerjaan di perusahaan itu, posisinya ini. Aduh sorry bro, gua memang butuh pekerjaan bro, tapi masalahnya tuh, aduh levelnya terlalu rendah, gua ini high class. Saya mau bilang saudara, kau menganggap remeh caranya Tuhan, pertolongannya Tuhan, ikutin dulu. Karena kenapa? Kalau itu dari Tuhan, bisa saja Tuhan siapkan sesuatu yang besar, kesempatan yang besar di sana saudara. Amin. Banyak orang kadang-kadang begitu. Oh Tuhan, aku butuh tender Tuhan. Tiba-tiba Tuhan kirim orang, ada tender. Ya tapi jutaan rupiah. Aduh sorry, gua udah biasa yang ember. Akhirnya dia nggak mau. Saya mau bilang ambil dulu, karena kita nggak pernah tahu kalau dari Tuhan, bisa saja Tuhan siapkan yang lebih besar lagi ketika kita ada di sana saudara. Anak-anak muda ketika doa, Tuhan, apalagi yang jomblo-jomblo, udah jomblo ngenes gitu saudara, oh Tuhan aku mau jodoh Tuhan. Tiba-tiba yang ngechat dia jamet. Tahu jamet ya? Who do you think you are? Tiba-tiba yang ngechat, hai, dia lihat jamet. Saya mau bilang saudara, jangan langsung underestimate. Kenapa? Karena kita nggak tahu, ketemuan dulu aja, kali aja beneran jamet. Langsung pura-pura mati aja. Haleluya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, jangan langsung underestimate. Karena kenapa? Kalau itu berasal dari Tuhan, Tuhan melatih imanmu. Ketika kau iman punya jadi iman yang besar, kau akan lihat sekali lagi mujizat yang besar. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jalani setiap stepnya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, pemain musik siap-siap. Yang terakhir, pemain musik boleh siap-siap saudara.
Yang ketiga, saya mencatat di sini saudara, cara Tuhan menolong adalah menolong dengan cara tidak memberi pertolongan. Sama-sama bilang sama saya, tidak memberi pertolongan. Sama-sama bilang sama saya, tidak memberi pertolongan. Saya tadi khotbah ini sesi pagi saudara, banyak orang yang langsung berpikir, ini Pak Pendeta kurang tidur atau bagaimana? Maksudnya apa Pak Pendeta? Menolong dengan tidak memberikan pertolongan. Bagaimana itu Pak Pendeta? Sebelum saudara zuzon sama saya akan bantu jelaskan dulu sama saudara. Terkadang Tuhan menolong dengan tidak memberikan pertolongan. Saudara ingat Yusuf? Ketika Yusuf dijual jadi budak, apakah Tuhan tolong Yusuf membebaskan dia dari proses penjualan itu jadi budak? Tidak. Ketika Yusuf difitnah mau memperkosa Tante Poti. Iya dong, Tante Poti kan? Suaminya nama siapa? Potifar. Istrinya Tante Poti dong. Iya dong, Potifar, Tante Poti. Contohnya ini, Pak Bambang, istrinya Pak Bambang, Bu Bambang. Nggak mungkin Pak Bambang, Bu Bimbing, nggak mungkin. Logika. Potifar, Tante Poti. Ketika dia difitnah, apakah Tuhan menolong dengan membebaskan si Yusuf ini dari fitnahan Tante Poti? Apakah Tuhan langsung menyadarkan orang-orang di sekitar situ bahwa mana mungkin Yusuf yang tampan, muda dan rupawan mau sama yang udah kisyut? No. Tuhan tidak tolong kan? Tapi saya mau bilang saudara, sebenarnya semuanya itu adalah cara Tuhan dalam menolong Yusuf untuk dipersiapkan untuk terima berkat yang besar. Tuhan sementara menolong Yusuf dengan cara tidak memberikan pertolongan, karena Tuhan sementara menolong Yusuf untuk ada di posisi yang luar biasa. Amin. Saudara ngerti sampai di sini ya? Soalnya saya aja jelasinnya bingung. Kadang-kadang cara Tuhan menolong adalah dengan tidak memberikan pertolongan. Kadang-kadang gini, saudara minta tolong sama Tuhan. Tuhan, aku mau menang tender. Tuhan tolong menangkan aku tender. Kadang-kadang Tuhan gak tolong saudara untuk menang tender itu, karena Tuhan sementara menolong saudara untuk terhindar dari masalah yang akan terjadi di tender itu di kemudian hari. Kadang-kadang saudara minta tolong sama Tuhan. Tuhan, aku mau job ini Tuhan, aku mau posisi ini di kantorku. Tolong Tuhan. Kadang-kadang Tuhan gak tolong, karena sebenarnya Tuhan lagi mau tolong saudara dari masalah yang akan terjadi ketika kau ada di posisi itu. Lebih dekat lagi ya, contohnya yang wanita-wanita minta jodoh. Tuhan, aku mau si Joni Tuhan. Kan nama Joni nama jarang-jarang tuh, saya pasti nggak ada. Joni Tuhan, untuk jadi suamiku. Tolong Tuhan, persatukan kami. Pakai backsoundnya Ibu Gembala. Satukan kami ya Tuhan. Tapi kadang-kadang Tuhan gak tolong, karena Tuhan sementara menolong engkau untuk tidak menikah dengan orang yang salah. Yang laki-laki kadang-kadang doa, Tuhan, aku cinta banget sama Lily Tuhan. I love her so much. Sampai foto Lily udah diurapi dalam nama Yesus. Iya kan? Ini memang Tiberias banget. Jadi dia pakai urapan, dia urapi. Pakai kadang-kadang nggak ada foto, jadi dari handphone. Dia urapi dalam nama Yesus. Lily jadi milikku, jadi milikku. Pas dia lihat udah ke scroll ke Joni. Oh Tuhan, kok foto Joni? Joni yang datang, hello. Dia doa, Tuhan, tolong Tuhan, persatukan aku dengan Lily Tuhan. Tapi kadang-kadang Tuhan gak tolong, karena Tuhan lagi mau menolong dirimu dari Lily yang nantinya akan jadi emak-emak cerewet nantinya. Saya mau bilang saudara, kadang-kadang Tuhan itu gak tolong kita. Kadang-kadang Tuhan menolong kita dengan cara tidak menolong kita. Karena gini, ayat terakhir. Yakobus 1 ayat 2-4. Yakobus 1 ayat 2-4. Coba kita baca Alkitab kita. Yakobus 1 ayat 2-4. Sama-sama yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Perhatikan baik ayat 2-nya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai apa? Suatu kebahagiaan apabila apa? Kamu jatuh ke dalam. Tahan sampai di situ. Kita ambil kesimpulan
bahwa Tuhan tidak menolong dalam konteks ini kita ketika dalam pencobaan. Itu kenapa Tuhan tidak tolong, tetapi Tuhan bilang berbahagialah. Kenapa? Kuncinya di ayat 3 dan 4. 3 ya, sebab kamu tahu bahwa apa? Ujian terhadap imanmu menghasilkan apa? Ketekunan, dan kataku biarkanlah ketekunan itu apa? Memperoleh buah yang matang, supaya apa? Sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi pencobaan akan menghasilkan ketekunan, ketekunan menghasilkan kesempurnaan. Bagaimana Tuhan mau tolong saudara untuk keluar dari pencobaan kalau Tuhan sementara pakai pencobaan itu untuk menolong dirimu untuk menjadi orang yang sempurna, saudara? Itu kenapa saya mau bilang, saudara, kalau hari ini kau udah minta tolong sama Tuhan dan sepertinya Tuhan belum tolong, saya mau bilang Tuhan lagi mau pakai itu untuk menolong saudara terhadap sesuatu yang besar. Memang kadang-kadang seperti kok Tuhan kayak biarin. Mungkin ada yang nanya sama saya, Pak Pendeta, hari ini properti bawa apa lagi? Ini yang saya bawa. Nggak. Saudara harus lihat dulu apa yang saya bawa. Nih, foto dulu, foto. Ini. Hari ini analoginya pakai kolam. Masa saya bawa kolam renang di sini? Jadi tolong jangan bikin pusing saya. Kayak gini, saudara. Cara orang tua melatih berenang anaknya biasa begini. Tapi kadang-kadang orang tua akan membiarkan saudara dan saya, anak-anak itu, coba gambar berikutnya, seperti ini. Dan tidak ditolong, dia tolong, tapi tidak ditolong kadang-kadang. Kenapa? Karena sementara dilatih anak ini untuk jadi perenang yang hebat begini nih, bodoh. Itu kenapa saya mau bilang, kalau hari ini kau dalam proses, kau udah minta tolong sama Tuhan, Tuhan tolong, dan akhirnya ternyata Tuhan izinkan, Tuhan biarkan, Tuhan nggak tolong, langsung sadari, oh iya, mungkin ini cara ketiga yang sedang Tuhan terapkan dalam hati saya, dalam hidup saya. Tuhan lagi mau menolong saya untuk sesuatu yang lebih besar. Tuhan mungkin nggak tolong saya dari persoalan yang saya hadapi ini, karena melalui masalah ini Tuhan lagi mau tolong saya, melatih saya untuk jadi pribadi yang lebih kuat lagi. Supaya nanti kalau aku udah jadi pribadi lebih kuat, mau apapun masalah tantangan yang iblis coba serang dalam kehidupan saya di masa depan, saya bukan lagi orang yang akhirnya kalah, hancur, no. Tapi saya akan jadi orang yang sanggup mengalahkan masalah tantangan itu. Karena sebelumnya Tuhan sudah latih saya. Dan ketika saya mampu mengalahkan masalah tantangan itu, akhirnya apa? Saya menjadi tampil sebagai seorang pemenang. Dan melalui pencapaian kemenangan saya, nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan siapkan pertolongan yang besar. Bilang sama yang ngomong, Tuhan juga siapkan pertolongan yang besar buat hidupmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama teduhkan hati kita di hadapan Tuhan.